Dari Republik Film. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk mengklik video ini. Karena di video ini, saya akan merangkum film yang berasal dari negeri Gajah Putih. Dibintangi oleh pemuda taman bernama Mario Maurel. Film ini mengisahkan kekeluargaan, persahabatan, dan kekuasaan. Tapi sebelum lanjut, pastiin dulu kalau kalian sudah nonton filmnya. Karena video kami mengandung spoiler. Tanpa berbasa-basi, mari kita cek videonya. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Di awal film, kita diperlihatkan sesosok pria tua yang sedang duduk di pinggiran jalan. Ia sedang membaca jurnal miliknya. Kemudian ia bercerita bahwa namanya adalah Jandara. Jan, nama yang diberikan oleh ayahnya, dan Dara adalah nama ibunya, yang ia sisipkan sendiri ke dalam namanya. Ia pun menceritakan masa lalunya. ชื่อหลังผมตั้งของผมเองทีหลังชีวิตผมมันมากด้วยมุมหักเหตั้งแต่เกิดแล้วล่ะครับ Scene berganti. Bangkok 1915 di Pichit Wanis Mansion. Kita diperlihatkan seorang gadis cantik bernama Dara, pewaris tunggal dari klan saudagar terhormat dari Provinsi Pichit, yang sedang berjuang keras untuk melahirkan anaknya. Ini adalah Nyonya Pichit Raksa, bibi sekaligus pelindung Dara. Pichit Raksa bertindak sebagai kepala mansion dan pengurus semua perusahaan milik keluarga Pichit Wanis. Bersamaan dengan petir yang menyambar, sang bayi pun lahir dengan keadaan sehat. Tapi nasib berkata lain kepada Dara. Dara meninggal dunia setelah mengalami pendarahan hebat selepas proses persalinan. Ini Wisnan, suami Dara. Setelah mendengar tangisan sang bayi, Wisnan bergegas pergi ke tempat persalinan. Karena melihat Dara meninggal, Wisnan pun beranggapan bayinya lah penyebab kematian istrinya. Sontak, Wisnan mengambil tombak dan ingin membunuh bayinya. Nyonya Pichit dan semua pelayan melindungi sang bayi agar tidak terbunuh oleh Wisnan. Setelah mereka berdebat, Wisnan mengurungkan niatnya untuk membunuh sang bayi. จะก่อกรรมก่อเวรให้ทรมานกันไปกว่านี้เลย ดาราจะตายตาไม่หลับ ครับเท้า Wisnan meratapi kepergian Dara di bawah derasnya hujan dan bersumpah akan selalu membuat anaknya hidup menderita. Dan diberilah nama sang anak, yaitu Jan, yang diambil dari kata Janrai yang artinya sampah atau biadab. Karena menjadi anak yang dibuang, Jan kecil pun diasingkan di pondok belakang rumah kediaman Pichit. Dia diasuh oleh salah satu pelayan kepercayaan Nyonya Pichit yang bernama Pom, beserta anaknya yang bernama Ken. Setelah memperingati 7 hari kematian Dara, kediaman Pichit kedatangan tamu keluarga dari Provinsi Pichit. Ini Waat. Waat adalah sepupu Dara,
Setelah memberi hormat ke almarhum, Waat menyuruh salah satu pelayan untuk mengantarnya ke tempat Jan diasingkan. Setelah Waat bertemu Jan kecil, Waat berkata akan tinggal dan membesarkan Jan seorang diri di pondok tersebut. ฉันจะเป็นแม่ของหนูเอง แม่ว่า Pada suatu hari, Nyonya Picit harus meninggalkan kediaman dan pergi ke kota karena suatu bisnis. Nyonya Picit berpesan kepada semua pelayan lelaki agar melindungi pondok pengasingan Jan dan tidak ada yang boleh mendekatinya. เข้าใจไหมเข้าใจไหมหรือไม่เข้าใจ เข้าใจขอรับคุณท่าน Ini pun menjadi kesempatan untuk Wisnan menguasai Mansion Picit sepenuhnya. Wisnan mulai memperdaya semua pelayan dengan semua keahlian erotisnya. Tanpa terkecuali gadis ataupun janda, Wisnan tak memandangnya. Bahkan janda tua seperti Ibu Ken juga ikut serta di ritualnya. กูเองไม่ใช่ตาเถนเองไม่ได้ต้องมือชายมานานแล้วใช่ไหมหึ เจ้าค่ะ ตั้งแต่พ่อไอ้เคนมันตาย เป็นบุญของบ่าวเหลือเกินเจ้าค่ะ Dengan semua keegoisan, Wisnan mulai memecat semua pelayan yang tidak mematuhinya. Setelah semua wanita dikuasai, Wisnan merasa ada satu wanita yang belum jatuh ke genggamannya. Dengan semua kelicikan, Wisnan menyuap salah satu pelayan setia Nyonya Picit dengan segenggam uang dan menyuruhnya menyingkirkan semua penjaga di pondok tersebut. Karena Waat yang ada di pondok itu sedang bermimpi bermesraan dengan kasihnya, tanpa basa-basi, Wisnan langsung meraba mencium tubuh Waat. Setelah Waat tersadar, Waat berkata kepada Wisnan, jika Wisnan sanggup mengabulkan satu permintaannya, ia berjanji akan memberikan jiwa dan raganya. Wisnan menyanggupinya dan berjanji tidak akan membunuh Jan. Beberapa minggu kemudian, Nyonya Picit mendengar kehamilan Waat. Nyonya Picit sudah menduga jika ini perbuatan Wisnan. Sontak, Nyonya Picit mengambil pistol dan ingin membunuh Wisnan. Tapi apalah daya, karena Wisnan sudah menguasai seluruh kediaman ถึง Picit. นั้นมันชราภาพจนใช้การไม่ได้แล้วครับและผมว่า คุณเท้าน่ะทำไม่ไปแล้วก็ เข้ามาเลย Setelah Nyonya Picit muak dengan semua kekacauan di rumahnya, dia pun pergi meninggalkan kediaman Picit untuk selamanya. Sepuluh tahun kemudian, Jan kecil pun beranjak besar. Dia memiliki saudari perempuan dari ayahnya dan bibi Waat. Sebagai anak yang baik, Jan setiap hari selalu memberi hormat ke mendiam ibunya di rumah utama. Karena Jan tak diterima di rumah utama, Jan selalu mendapatkan perilaku yang tidak baik oleh ayahnya. กับคุณพ่อครับ นี่ไม่ว่า ฉันบอกกี่ครั้งกี่หนแล้ว ว่าอย่าให้เด็กจันไรนี่ขึ้นมาบนตึก Seperti biasa, setiap Jan bertemu ayahnya, Jan selalu memberi hormat untuk ayahnya. กับคุณพ่อครับ Karena Wisnan menganggap Jan merusak suasananya, Jan pun menerima lemparan cangkir tepat di kepalanya. แก้วเลย Tak puas, Wisnan memukul Jan hingga tak sadarkan diri. Ketika Ken melihat Jan dipukuli, Ken pergi memanggil ibunya untuk segera menolong sahabatnya tersebut. คุณจันหมดสติไปแล้วเจ้าค่ะ บอกว่าพอเถอะเจ้าค่ะบ่าวกราบแล้วเจ้าค่ะ Pom dan Ken membawa Jan
yang tak sadarkan diri ke pondok pengasingan. Bibi Waat yang ingin menjaga Jan menyuruh Ken untuk beristirahat. Karena sering menerima pukulan dari ayahnya, Jan merindukan sosok ibu yang akan selalu berada di sisinya. Dengan ketulusan hati, Bibi Waat memeluk Jan layaknya anak sendiri. Sebagai sosok anak yang hanya dibesarkan dengan susu formula, naluri Jan ingin merasakan segarnya susu ASI. Tujuh tahun kemudian, Jan pun sudah beranjak dewasa. Pada suatu kejadian, Jan bertemu dengan seorang gadis เดี๋ยวก่อนสิ berdarah India yang bernama Hyasin. มีอะไรเหรอ เธอชื่ออะไรเหรอ ฉันชื่อไฮซิน เธอล่ะ Yang entah kebetulan Jan dan Hyasin sekolah di tempat yang sama. ฉัน Jan menawarkan diri untuk mengantar Hyasin pulang. ให้ฉันไปส่งเธอนะ Ketika mereka berjalan, Ken pun meletik Jan yang pertama kali berkencan dengan perempuan. โอ้คุณจัน วันนี้เลิกเรียนเร็วดีแท้ Sesampainya di rumah, Ken berkata kepada Jan untuk melatih asmaranya dan menyuruh Jan menemui salah satu pelayan yang menunggu Ken di kamar Ken. ไป Kita bisa melihat betapa groginya Jan karena ini pengalaman pertamanya. Jan jadi bahan ledekan teman-temannya karena terlalu cepat keluar dari kamar. เจ้าข้าเอ้ย คุณจันเปิดบริสุทธิ์แล้วโว้ยลง Hari demi hari, Jan menikmati kehidupannya. Dengan keahlian Jan selalu membuat sketsa ketika teman-temannya berhubungan di ranjang. Pada suatu malam, Jan mendapatkan Bibi Waat yang sedang di kamarnya. Dengan raut sedih, Bibi Waat berkata kepada Jan, jika besok ayahnya akan pulang bersama cinta pertamanya yang bernama Bun Loang. Ketika para pelayan menyiapkan kedatangan Nyonya Bun, pelayan dibuat terkejut dengan teriakan yang sedang marah mengetahui pelayannya hamil. พอทีเถอะดิแก้วมันกำลังท้องกำลังไส้พอทีเถอะ Jan merasa khawatir karena beberapa waktu lalu berhubungan dengannya. Tapi di sini Ken menenangkan Jan kalau dia punya rencana. สายสร้อยเนี่ย มันไม่ได้ยุ่งกับเราแค่2 คน พามาให้แล้วตามที่ตกลงนะ ยังมีไอ้เฮากวง เจ้าของร้านขายของชำที่ปากต่ออีกคนนึง ชอบแอบไปตอนบ่ายๆ ตอนนี้คุณแก้วแกไปเรียนหนังสือ หรือไม่ก็นอนกลางวันยังไงล่ะ Pesta penyambutan Nyonya Bun digelar. Tamu-tamu dari berbagai negara pun berdatangan. Di sini kita diperlihatkan keterampilan Jan berbahasa Inggris. Very busy right now. I guess that will be at the party in a few minutes. Ketika Wisnan melihat Jan yang menyambut salah satu tamu dengan keangkuhannya, menyuruh Jan pergi karena dia tak diterima. ใส่หัวมึงกลับลงไปที่เงินเล็กที่นี่ไม่ใช่ที่ของมึงจันไร Nyonya pun merasa senang karena pesta penyambutannya begitu meriah. Sebagai penutup pesta, Nyonya Bun dan Wisnan bernyanyi bersama, layaknya pasangan yang lagi menumpuk asmara. Suatu hari ketika Nyonya Bun berkeliling rumah, Nyonya Bun dibuat penasaran dengan pondok kecil di belakang rumah utama. Nyonya Bun berkeliling dan mengecek apakah ada seseorang yang tinggal di pondok tersebut.
Karena ketertarikan Nyonya Bun dengan buku milik Chan, Nyonya Bun membawa buku tersebut walaupun Chan melarangnya. คุณบุญเรื่องครับ Setelah Nyonya Bun membaca buku milik Chan dan ternyata buku tersebut adalah kamus bahasa Inggris milik Chan. Nyonya Bun kagum dengan keahlian Chan berbahasa Inggris dan menyarankan Wisnan untuk menyekolahkan ke Inggris agar kelak bisa mengurus perusahaannya di Singapura. Setelah berdiskusi dengan kedua istrinya, Wisnan pun memanggil Chan untuk datang ke rumah utama dan membahas kepergian Chan untuk sekolah di Inggris dengan satu syarat. Chan harus mendapatkan ranking 1 di kelasnya. แกเข้าใจที่ฉันพูดเลยใช่ไหมจัน Ketika Chan bercerita kepada Ken kalau buku sketsa mereka diambil oleh Nyonya Bun, Ken membuat rencana dengan teman-temannya untuk mengambil kembali buku yang diambil. Rencana Ken berhasil. Semua pelayan dikelabui oleh teman-temannya agar Chan bisa masuk ke dalam ruangan milik Nyonya Bun. Ketika Chan sampai di ruangan milik Nyonya Bun, Chan tidak sengaja melihat Nyonya Bun yang sedang mandi, tapi dengan iman yang Chan miliki, Chan pun menutup pintu kamar mandi tersebut. Ketika Nyonya Bun keluar, Chan meminta kembali buku miliknya, tetapi Nyonya Bun lupa di mana menyimpan buku tersebut. Nyonya Bun yang percaya jika Chan anak yang baik, ia pun menyuruh Chan untuk mengoles es batu di punggungnya. Tapi apalah daya ketika es batu yang jatuh tepat di gunung milik Nyonya Bun, iman Chan menjadi tidak kuat. Chan langsung terbawa suasana dan mulai memegangnya. Sontak Nyonya Bun membentak Chan. Chan pun dibuat teringat akan kekejaman ayahnya dan menangis. Nyonya Bun merasa bersalah dibuatnya, memeluk dan menenangkan Chan. Ketika Chan merasakan hangatnya pelukan Nyonya Bun, Chan teringat akan Bibi Waat yang dulu selalu tulus menyayanginya. Chan pun pergi dari ruangan Nyonya Bun dengan tangis yang pilu. Setelah sampai di pondok, Chan tidak sengaja melihat Ken, sahabatnya yang sedang berhubungan dengan adiknya. Sontak, Chan marah dan memukul Ken. Dengan memohon ampun, Ken memberitahu jika Kyo lah yang memaksanya. Chan merasa bersalah atas apa yang dia lakukan terhadap sahabatnya. Ketika Ken dan ibunya disidang di aula rumah utama, Chan melihat ayahnya yang memukuli ibu dan sahabatnya. Dengan rasa bersalah, Chan menghentikan tingkah ayahnya dan memutus hubungan di waktu yang sama. ตกลง มึงกับกู ขาดกันวันนี้เหมือนกัน Dengan segala kemarahannya, Wisnan ingin membunuh Chan di waktu itu juga. Semua pelayan melerainya, hingga salah satu dari pelayan meninggal di tempat karena tidak sengaja tertembak di perutnya. Di waktu yang bersamaan, Bibi Waat menyuruh Chan pergi ke Picit untuk tinggal bersama neneknya. Di sini diceritakan masa lalu Chan, yang ternyata Chan adalah anak dari kekasih Bibi Waat di masa lalu. Dan alasan kenapa Bibi Waat menyayangi Chan karena dia anak dari dua orang yang dia sayangi. Ken sebagai sahabat Chan meminta izin kepada Bibi Waat agar dia juga pergi ke Picit dan melayani Chan. Bibi Waat pun menyetujuinya. ถ้างั้นเคนรีบไปเก็บข้าวของ แม่พุ่มรีบไปช่วยเคนเก็บข้าวของไม่ต้องห่วงทางนี้ Ketika Chan ingin pergi, Chan berpesan jangan pernah memanggil Chan dengan nama Chan Wisnan, karena Chan bukanlah anak Wisnan.
Dan Chan memberi namanya sendiri dengan nama ibunya, Chandara. จันจะเอาชื่อแม่มาเป็นนามสกุล จันขอเปลี่ยนชื่อเป็นจันดารานะครับ เป็นชื่อที่ไพเราะมากจ้า Dan inilah akhir cerita Chandara The Beginning. Kita bisa menyimpulkan film ini banyak mengandung nilai kekuasaan, kekeluargaan, persahabatan, dan juga pesan-pesan moralnya. Jika kita menghayati film ini dengan positif, pasti kita bisa mengerti arti dari film ini ya guys. Oke, saya Amit undur diri. See you, goodbye.